Dan melihat juga petani itu nggak ada yang muda, nggak ada yang muda. Bayangin aja, generasi petani yang ini habis, bagaimana generasi berikutnya? Makin berkurang kan jumlah petani. 55. Oh, 70. 61 55 77 77, Pak. Lahiran Januari 4 Januari 2241. Mas udah mas dua-duanya satu mau jadi upload kak? Ya, ini udah. Ya, aku di situ aja. Tanggal berapa ya mas acara itu tuh diskusi? Yang mana? Yang diskusi FKY itu? Saya Dwi Rahmanto, tapi teman-teman manggilnya Duet sebenarnya. Populernya lebih ke itu sebenarnya. Terus kemudian bekerja di IVAA, Indonesian Visual Art Archive, sebagai dokumentator. Jadi kalau membuat membuat band shopping list itu memang itu cara lain, karena aku sebenarnya ada beberapa teman yang punya band juga, terus akhirnya aku punya ide lain atau membuat sesuatu yang beda yang tidak ada frame gitu. Jadi aku maunya bikin ini dah gitu aja. Jadi dan ternyata ada partner Mas Bangkit, ya udah jadi gitu. Terus akhirnya terlibat banyak di isu-isu itu. Sebenarnya kan tadinya aku mengikuti beberapa teman-teman seniman yang kemudian dia dianggap kritis, membaca situasi di Jogja mengenai pembangunan sebenarnya, dan anak-anak street art ngikutin itu semua gitu. Terus kemudian aku terlibat secara tidak langsung. Nama saya Angga, nama panjangnya Angga Febriansyah Asgira, tapi selalu saya singkat Angga F Asgira, biar kayak Andi F Noya gitu. Aku dulu kerja di freelancer, jadi kru film lah, karena aku di kampus dulu punya komunitas film, terus kita bergerak di dunia audiovisual. Saya bergerak di dunia audiovisual tahun 2007. Jadi sekarang bidangnya beda lagi. Dulu sempat di film, terus habis itu di dunia periklanan, habis itu sekarang di dunia pertanian yang kalau aku bilangnya sih precision agriculture sama sustainable agriculture. Ini tanaman itu juga butuh diperhatiin. Gila kan? Dengan tanaman aja perhatian, apalagi dengan orang. Ini kalau digali-gali ada cacingnya nih. Enggak, emang keluar sendiri dengan teknologi sustainable agriculture. Kenapa tertarik? Satu, karena memang lingkungannya orang pertanian. Maksudnya setelah aku berpindah dari tempat kerja dulu, aku berada di lingkungan orang-orang yang concern kepada pertanian sih. Terus dari situ aku juga melihat salah satunya melihat fenomena sih. Aku cuma berpikir gini dulu. Kalau petani nggak nanam aja semua di seluruh dunia nih,
petani nggak nanam selama 3 bulan aja, satu musim tanam, nggak nanam gandum, nggak nanam beras, jagung dan lain-lain. Menurutku itu salah satu yang buat aku tertarik dunia pertanian. Itu aku cuma berpikir kalau petani nggak nanam, kita mau makan apa? Padahal kita punya uang. Bahkan mungkin orang terkaya pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Masa kamu mau makan sintetis, kesehatan tuh. Nah, itu sih lebih ke sana sih. Sama regenerasi pertanian, regenerasi petani. Karena aku sempat stay di Kamboja beberapa bulan, sekitar 6 bulan di pertanian, di bidang pertanian. Aku ngeliat di sana pun sama halnya kayak problem pertanian di Kamboja sama di Indonesia berada pada generasi. Ya kayak anak muda ya nggak peduli dengan dunia pertanian itu tadi karena kotor, panas dan lain-lain. Padahal sebenarnya kita hidup dari situ kok. Tapi di Kamboja bedanya, anak-anak muda nggak punya pilihan. Ya dia harus bertani. Kalau nggak bertani nggak dapat uang. Kalau di Indonesia nggak, kita kan di kota-kotakan. Gitu sih. Jadi menurutku ya kalau bukan kita siapa lagi yang bisa berubah. Dari anak-anak muda dulu deh. Shopping list. Nah, menurutku sih lewat lagunya aja udah cukup. Maksudnya, karena aku sebenarnya nggak membatasi secara spesifik harus main di mana gitu. Karena musikku tuh populer gitu, musik rock. Sebenarnya musik rock biasa, cuma karena liriknya ada unsur-unsur ngomongin kalau di sini pemerintah, keraton, terus ada ngomongin tentang kotanya sendiri, wali kota, terus ada beberapa juga ngomongin tentang ibu tani gitu. Nah, nggak banyak musisi yang kemudian itu dapat slot di acara-acara yang populer gitu, yang mungkin pensi atau acara-acara anak muda yang bazar-bazar gitu-gitu. Nah, Shoplingis dapat beberapa slot di sana. Nah, menariknya di situ kalau aku, kampanyenya di situ. Jadi nggak melulu di tempat-tempat, memang tidak melulu di tempat langsung ada kasus kayak di Kulon Progo atau apa gitu. Dan menurutku di tempat-tempat yang populis tadi, yang di banyak anak muda yang hadir di sana, itu aku pikir itu cukup menarik untuk kita juga mengkampanyekan itu, membicarakan itu di ranah itu, entah mereka suka atau nggak suka gitu. Percaya pada orang kota, aku tak percaya pada orang tua. Saya sedang mengembangkan pesawat tanpa awak sih, pesawat tanpa awak untuk pertanian intinya gitu. Karena saya pengen, dulu sebelum itu juga saya punya keinginan buat mengajak anak-anak muda itu melakukan urban farming dan lain-lain ya. Karena kenapa, kalau anak muda kita ngomongin soal petani nggak dong, kita ngomong petani itu kasihan dan lain-lain, mereka cuma diam gitu, nggak dekat sama dunia mereka. Makanya kalau dulu saya mencoba mengajak teman-teman, ayo kita urban farming deh, apa yang bisa kita tanam kita tanam. Paling nggak kamu nyiram tanaman aja deh dulu, dari hal-hal yang kecil dulu aja, kamu jangan ngomongin yang besar. Itu dari hal-hal kecil aja dulu yang kamu lakukan, nanti bakal menjadi besar. Nah, kalau yang aku lakukan sendiri saat ini memang lagi mengembangkan pesawat tanpa awak, drone lah. Orang familiar dengan drone, tapi bukan kayak drone yang biasa dipakai buat ngambil gambar dan lain-lain. Itu drone yang kecil. Kita punya drone lebih besar sih. Itu berguna untuk penyemprotan untuk hama dan lain-lain. Karena kenapa? Satu, permasalahan penyemprotan hama untuk pertanian itu dilakukan oleh manusia. Yang disemprot itu kimia. Itu kan berbahaya buat orangnya kan. Nah, dari situ kita mengembangkan. Kenapa nggak kita lakukan dengan pesawat tanpa awak? Dan itu yang sedang saya kembangkan, sedang kami kembangkan bersama teman-teman. Jadi
efisiensi dan keselamatan kerja. Itu yang kita lihat dari dunia pertanian juga awalnya. Mungkin nih ini baru ini aja sih. Mungkin dari situ bisa menggait anak-anak muda juga, mungkin loh, karena kenapa teknologi kan, nerbangin pesawat nih, nerbangin drone, remote control gitu, mungkin anak-anak muda tertarik juga ke sana. Harapannya sih begitu, mana nggak tahu nih tantangannya seperti apa ke depan. Terus satu baterai cuma bisa ngidupin boardnya aja. Kalau 2 baterai dia bisa ngidupin propeller. Karena propeller ini boardnya besar. Mas, fungsi drone sendiri untuk pertanian, Mas? Fungsi Di sini- drone-nya ini saat ini kita mencoba untuk apa ya, mencari efisiensi dan keselamatan kerja untuk para pekerja di lapangan sih. Di lapangan ya. Jadi ini kalau biasanya petani nyemprot pestisida kan dia langsung keterpa dengan pestisida tuh. Kalau kita kan enggak, kalau nyemprot pestisida ininya aja yang terbang. 1 hektar cuma terbangnya 1 hektar cuma kurang lebih 15 sampai 16 menit. Ini 2 baterai udah dicolokin ya. Ini Mas, fungsi yang itu ya Mas, yang untuk nampung apa namanya? Ini sprayernya. Sprayer dianukan apa, disedot oleh pump dialurkan ke nozzle namanya. Nozzle-nya ini ada berbagai macam sih. Saat ini kita bawa yang spin, muter. Yo. Tahun perlawanan petani Kulon Progo. Itu judul acara yang menginisiasi warga sana. Selama itu mereka berani menentang beberapa investor, dan entah dari keraton, entah dari pemerintah pusat, untuk mengelola lahan-lahan subur yang di pesisir pantai. Dan mereka tiap tahun ada acara. Petani lahan pantai Kabupaten Kulon Progo yang ke-11 yang dipusatkan di Desa Garongan, yang rangkaian acaranya sudah berjalan dari kemarin. Setiap hari petani berlari, setiap hari lahanmu berhenti, matilah petani, oh petani. Makan apa lo anakku, ibumu harus menanam tanah di tanah. Makan apa lo anakku, ibumu harus menanam saja di tanah kita. Satu sisi gitu pemerintah selalu punya jargon seperti swasembada pangan dan sebagainya gitu, tapi satu sisi kalau aku kemudian terjun langsung sama teman-teman melihat beberapa lokasi di Jogja gitu, petani itu lama-kelamaan juga habis lahannya gitu. Ada beberapa pembangunan yang memang benar-benar akhirnya itu memutus mata pencarian mereka soal pertanian gitu. Makanya kalau ada anak muda, kalau emang nggak mau panas-panasan dan lain-lain, ya bantu di skala itunya gitu. Kalau kamu nggak mau panas-panas, kamu bantu di skala itunya aja. Tapi pelan-pelan kamu juga harus mengetahui kan bagaimana budidaya dan lain-lain. Kayak aku dulu, aku sadar karena aku bukan anak petani, aku nggak tahu cara budidaya seperti apa. Nanam itu seperti apa sih? Aku juga nggak tahu. Tapi waktu itu karena aku punya wadah dan lain-lain, aku terjun sendiri. Jadi itu yang membuat aku learning by doing. Sekalian belajar dengan teman-teman yang udah emang concernnya di pertanian sih. Jadi gitu sih. Kalau masalah pertanian di Indonesia aku lihat itu sih. Sama satu lagi buahnya di Indonesia kalau ini buatku
ruang sawah udah banyak betonnya sekarang. Itu salah satunya jadi permasalahan yang cukup menurutku cukup susah juga sih sebenarnya, karena pertumbuhan negara ya. Jadi banyak sawah-sawah itu berubah menjadi supermarket dan lain-lain, dan jadi hotel, jadi apa, khususnya di Jogja sih kalau lihat gitu. Sekarang banyak banget hotel dan banyak banget bangunan-bangunan baru yang mengorbankan sawah. Di daerah utara itu, Jogja ke utara itu banyak daerah kantong-kantong sawah sebenarnya, tapi saat ini banyak juga pengembangan bisnis properti yang ada di sana. Itu menurutku salah satu faktor menjadi permasalahan sih. Dari situ mulai tergugah lagi, kegelisahan-kegelisahannya tergugah. Kasihan ya petani. Satu, biasanya petani itu kayak dianggap kayak berjudi. Karena kenapa? Kadang harganya baik, kadang harganya enggak. Kadang panen, kadang enggak. Terus kadang butuh pupuk, tapi ternyata pupuknya enggak ada dan Karena memang kehidupan petani itu keras sebenarnya. Petani keras, tapi pemerintah juga nggak bisa memanfaatkan itu sebagai sesuatu yang penting gitu dan cukup bagus untuk dikerjakan terus gitu. Jadi orang tua pun kadang-kadang nggak mau anaknya jadi petani juga sebenarnya, karena memang profesi itu di mana-mana itu dihabisin sama sesuatu yang dianggap lebih modern gitu. Berani berlari setiap hari, lahanmu berhenti, matilah Butani, Butani. Cahaya dikucilkan, lahan-lahan dimanipulasi, setiap tanah yang kau culik memakan apa aku hari ini, meninggalkan keresahan yang engkau bangun, menghapus goresan hidup dengan tangisan. Petani berlari setiap hari, lahanmu berhenti, matilah Butani, Butani.